Nah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ya. Karena masalah tazkiyah itu adalah masalah hati, maka poin pertama pembetulan adalah di ruang hati manusia. Ya. Ada 3 ring yang harus kita perhatikan. Jadi dalam melakukan tazkiyatun nafs atau metode tazkiyatun nafs secara syar'i, ya, ikhwah sekalian, ada pada 3 poin. Ya, poin pertama adalah pada poin akidah, poin yang fundamental, poin yang dasar yang merupakan pondasi daripada seluruh kekuatan. Pertama adalah pemurnian akidah, ya, dari keyakinan-keyakinan yang batil. Memastikan kembali, ya, mengeratkan kembali, ya, mengikrarkan kembali satu perjanjian, satu ikatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni ikrar syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersumpah, kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya ilah yang wajib disembah dan tidak ada ilah setelahnya, selainnya, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Ini yang disebut sebagai ikatan perjanjian seorang mukmin dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka dahulu orang yang masuk Islam itu berbaiat kepada Nabi, menyatakan keyakinannya. Nah, ini yang disebut sebagai ikatan syahadatain, ikrar syahadatain. Ketika seseorang berikrar, maka dia masuk ke dalam agama Islam. Dan sah dianggap Islam ketika dia mulai sholat, ya, mulai zakat, mulai puasa dan haji. Maka setelah dia memenuhi kriteria itu, ya, sambil berjalan, dia melengkapi imannya, iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan qada dan qadar. Pada poin ini, setelah memenuhi 6 sektor iman ini, maka dia masuk pada level ihsan, yakni merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, menjadikan Allah satu-satunya tujuan, dan inilah poin hakikat tujuan daripada peribadatan yang disebut tazkiyatun nafs. Allah yang muliakan. Jadi step awal kita melakukan pembersihan daripada akidah, yakni ikatan perjanjian hanya dengan Allah, tidak ada ikatan perjanjian dengan setan atau dengan manusia yang lainnya. Ini adalah pemurnian akidah. Kita meninggalkan kesyirikan dalam bentuk konkretnya, ya. Meninggalkan seluruh perjanjian kecuali perjanjian dengan Allah Ta'ala dalam syahadatain. Tidak ada penyembahan, tidak ada pengabdian kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu sekalian, pada poin ini ketika kita sudah duduk pada akidah ini, maka kita berikrar, kita bersyahadat, atau pada poin ini mungkin disebut memperbaiki syahadat, ya. Mempelajari wala wal baro, pemutus-pemutus, pembatal-pembatal syahadat di sini. Lalu di sini pada poin kedua ini meningkatkan keislaman kita, meningkatkan kualitas salat, zakat, puasa, dan haji kita, dan selanjutnya adalah memperbaiki sektor-sektor iman kita. Hamba Allah, saya ingin menyapa hamba-hamba Allah yang saat ini sedang menyimak. Ya, semoga Allah Ta'ala mudahkan Anda dalam menjalani tazkiyatun nafs ini. Setelah sekian lama sakit, setelah sekian lama sulit atau susah, hamba Allah sekalian, ini pertanyaan yang pertama. Apakah Anda merasakan iman Anda kepada Allah bertambah? Ya, silahkan tulis. Ya, boleh di komen di Facebook ataupun di catatannya. Apakah Anda merasakan iman Anda kepada Allah bertambah? Jawabannya, iya. Betul. Ketika Anda sulit mengatakan iya, lihatlah hamba Allah, Anda saat ini menyimak satu tayangan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah, dan Anda sedang mencari Allah. Artinya iman Anda kepada Allah bertambah. Tidak mungkin orang yang tidak beriman itu mencari pengobatan dengan Islam. Ya. Tidak mungkin orang yang tidak beriman itu mengambil obat yang sifatnya abstrak atau gaib kecuali dia beriman. Maka iman kepada Allah ternyata bertambah saat sakit. Nah, iya. Poin kedua hamba Allah,
apakah Anda beriman kepada malaikat? Apakah setelah Anda sakit, iman Anda kepada malaikat bertambah? Ya, jawabannya ya apa tidak? Ya, kalau ya berarti Anda mendapati yes yang kedua. Ya, hamba Allah. Yang selanjutnya, apakah Anda beriman kepada Al-Quran setelah Anda sakit? Maksudnya, apakah iman Anda kepada Al-Quran bertambah saat Anda sakit? Ya, jawabannya ya. Karena tentu saja hamba Allah, ya, ketika Anda mengambil Al-Quran sebagai obat, itu tandanya Anda beriman kepada Al-Quran. Ya. Yang berikutnya, apakah Anda beriman kepada Nabi SAW, seorang manusia ya, yang diutus oleh Allah Ta'ala? Apakah keimanan Anda kepada Nabi SAW bertambah? Jawabannya ya apa tidak? Kalau ya, Anda sebutkan contoh konkretnya, yakni amalan-amalan sunnah yang bertambah setelah Anda sakit. Baik, yang berikutnya, iman kepada hari kiamat. Ya, ini menunjukkan kiamat yang umum, ya, kiamat yang besar ataupun kiamat yang kecil. Kiamat yang kecil termasuk adalah kematian, hancurnya diri kita. Apakah Anda meyakini adanya kematian? Mulai memikirkan kematian setelah sakit ini, ya. Yang terakhir, apakah Anda meyakini qadar Allah, qada dan qadarnya itu baik? Ya. Apakah Anda meyakini bahwa sakit ini adalah baik? Apakah Anda bersyukur dengan sakit ini? Apakah Anda mengatakan, alhamdulillah beruntung saya sakit. Coba kalau tidak sakit, entah apa yang akan terjadi. Ikhwan sekalian, kalau Anda mengatakan setelah sakit, kalau Anda menemukan setelah Anda sakit, iman Anda kepada Allah bertambah, iman Anda kepada malaikatnya bertambah, iman Anda kepada Al-Quran bertambah, iman Anda kepada Nabi bertambah, yakni bertambahnya amal-amal sunnah, iman Anda kepada kematian bertambah, yakni bertambahnya persiapan kematian Anda, iman Anda kepada qada dan qadar bertambah, yakni satu kesimpulan bahwasanya sakit ini adalah melahirkan kebaikan-kebaikan yang Anda yakini ada di depan, maka saya ucapkan congratulations, mubarak, selamat ya Anda, Allah Ta'ala upgrade. Saat Anda sakit ini, tanpa Anda sadari, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengupgrade iman Anda. Allah Ta'ala telah meningkatkan iman Anda. Dan ada kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, hamba Allah, yakni dia akan sembuh dengan Al-Quran. Ya, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Ya, katakanlah pada orang yang beriman, Al-Quran adalah syifa. Tapi tidak cukup di sini hamba Allah. Ya, kemarin kita ketahui ya bahwasannya mengetahui bahwa Al-Quran adalah penyembuh itu belum cukup untuk sembuh. Maka kita harus realisasikan iman kita dengan bertakwa. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Dan setelah bertakwa Anda belum akan sembuh, maka harus istiqomah dalam ketakwaan tersebut, ya. Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhufu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Maka ketika kita istiqomah dalam ketakwaan, bala tentara langitnya akan datang dan dia mengatakan, alla takhufu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan jangan kamu sedih. Wa absiru bil jannah. Lihatlah surga yang menggembirakan. Ya. Mudah-mudahan hamba Allah Ta'ala kumpulkan kita di surganya nanti. Ya. Dan ketika seseorang istiqomah, maka terus-menerus istiqomah, kalah atau menang, maka itu yang disebut dengan tawakal. Dia bergantung sepenuhnya pada Allah, maka di sana setan tidak bisa berkutik. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, sungguhnya setan itu tidak bisa menguasai orang-orang yang ya beriman dan bertawakal. Dari iman tadi, poin iman, lalu kemudian takwa, istiqomah, dan tawakal. Ternyata ada 4 langkah.